kenalin pemrograman ya terkait membuat desain coding nih. Pakai aplikasinya Visual Studio. Ini kita buka dulu ya. Ini untuk awalnya kita buka dulu ya, create a new project. Project apa kita buat dulu, buka. Next kita klik Windows Form aplikasi. Nextnya dinamakan projectnya apa. Kita namain projectnya apa nih? Banyak nih kopinya guys. Oke, next. Kita santai aja guys sambil belajar teman-teman. Kita create, setelah itu di sini ada pilihan juga, kita pakai yang ya 6 Case study ya. tax. Kita create. Oke, kita create. Jadi kita di sini mau buat aplikasi pemrograman. Nah ini soal dari modul 11. Nah jadi soalnya ada Gym Warrior Fitness ini mencari individu untuk masuk dan sponsori Ironman Triathlon di Seattle. Nah jadi Ironman Triathlon di Seattle ini apa satu program gitu. Nah mereka memiliki sejumlah atlet hebat yang menghadiri fasilitas pelatihan mereka. Nah jadi mereka mencari gitu pemenang lomba yang skornya paling rendah, maksudnya skor waktunya paling rendah, nah itu yang menang gitu. Nah dan ini mengidentifikasi anggota mana yang memiliki potensi terbaik untuk berhasil dalam event tersebut. Nah melibatkan 3 acara, yaitu berenang sejauh 2,4 mil, naik sepeda sejauh 112 mil, lari maraton sejauh 26,22 mil. Nah untuk mengidentifikasi atlet potensial, mereka memerlukan program untuk memasukkan yang terbaik dari 3 acara itu mencari atlet terbaik. Nah setelah itu programnya harus menyimpan nama masing-masing atlet dan juga waktu terbaik mereka untuk masing-masing 3 acara tadi, yang paling sedikit waktunya. Nah itu yang paling menang gitu, yang menang maksudnya. Nah waktunya juga harus dimasukkan dalam menit. Kemudian harus menghitung total terendah yang tadi, total terendah waktu untuk semua atlet. Nah semua waktu harus disimpan sebagai ganda untuk memungkinkan ketepatan yang sesuai. Waktu minimum untuk masing-masing acara tercantum di bawah ini. Nah tercantum. Oke guys, makasih LH. Mungkin pendahuluannya dari LH. Nah, kita masuk nih teman-teman ya untuk langkah-langkah awalnya. Nanti kita sama-sama ya kita belajar coding di sini ya, pemrogramannya. Nanti langkah-langkah pertamanya seperti apa aja kita akan sampaikan. Untuk pertama mungkin dari teman saya dulu nih, dari Avi. Bangga Avi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu kita harus memasukkan sebuah label. Di toolbox kita cari label. Kita masukkan 4 karena saya suka yang lebih cepat. Kita copy, kita paste sampai 4, copy paste. Oke guys, kita tambahin ya. Jadi untuk membutuhkan kita membutuhkan 4 label. Nanti kita akan jelaskan nih 4 label ini tujuannya buat apa. Minimal kita buat desainnya dulu. Oke, next Avi. Selanjutnya setelah kita memasukkan label, kita harus memasukkan sebuah text box. Sama seperti label, kita juga harus memasukkan 4 text box. Kita copy, kita paste. Setelah kita memasukkan sebuah textbook, kita juga harus memasukkan sebuah listbook. Untuk apa? Untuk memunculkan sebuah kata-katanya, format hasil. Listbooknya kita masukin 2 di paste. Dan setelah kita memasukkan listbook, kita harus memasukkan juga button untuk coding nanti yang akan kita kerjakan. Button. Kita harus memasukkan 4 button. Copy, paste. Terima kasih Avi yang sudah membuat tutorial untuk pembuatan desainnya. Nanti kita akan jelaskan secara detail ya. Ini sebenarnya buat apa-apa aja gitu ya. Baiknya dirapikan dulu ini biar rapi. Ya, ada 4 label, 4 textbox, 2 listbox, dan 4 button. Tujuannya buat apa nanti akan dijelaskan. Yang next berikutnya adalah kita harus menamai ini masing-masing labelnya ya, sesuai kebutuhan kita tadi yang LH sampaikan. Kebutuhannya buat apa aja gitu ya. Jadi kita harus ubah dulu nama-nama dari masing-masing yang ada di desain ini. Nah, untuk label kita akan rubah, masuk ke properties, rubah nama, cari nanti teks. Label 1 kita ganti namanya menjadi nama berarti ya. Oke, di atasnya kita akan rubah juga. Untuk label namanya
harus LBL. LBL nama ini harus digabung ya, tidak boleh spasi. Oke, enter. Kita next, kita masuk ke yang berikutnya. Kita rubah yang label 2 sama seperti yang tadi. Kita masuk ke jendela properties, dimana ya di teks sama juga, diganti teksnya menjadi swim time ya berarti ya. Ini boleh dipisah kalau di teksnya, tapi kalau di name di atasnya ya harus digabung LBL. LBL swim time. Oke, kita cek kembali passwordnya. Oke, kita enter. Kita masuk ke label 3. Kita rubah juga namanya, masuk ke jendela properties. Ganti namanya Melha, label 3 Jadi bicycle ride time. bicycle ya. Ya. Ada bicycle Ride time. right, Ya. right, oh right time. Begini kan? Ya. Bicycle right time. Oke, kita rubah lagi di namanya LBL bicycle, salah, bicycle right time. Oke, kita masuk. Nah, ini dirapikan lagi, kalau bisa agak panjang biar rapi. Nah, label 4 kita rubah juga nih namanya. Kita masuk ke properties kembali, diganti apa Elsa namanya? Run. Apa? Run. Run, lari ya. Run time. Oke, kita masuk ke labelnya, ganti lagi sama seperti tadi ya guys, run time. Oke, untuk menu di label sudah kita rubah. Nextnya kita di menu text box nih ada 4, kita akan rubah juga nih di apa, di jendela propertiesnya. Oke guys, kita cek dulu nih. Ini kita kan bahasa Inggris ya. Ini jangan nama nih, name harusnya. Kita rubah lagi guys. Ya, maaf ya guys, kita rubah menjadi name, LBL name. Oke, di bawahnya teksnya kita ganti juga name. Oke guys. Berikutnya tadi kita namai yang ada di text boxnya ya, text box 1, 2, 3, 4. Kembali ke jendela properties ya, fokus text box di sini. Di bawahnya dikosongin aja, tidak usah diisi. Tinggal di atasnya kita isi. Kode text box itu adalah txt name. Ya, anak. Oke, txt name. Kita enter. Nah, agar apa nanti yang dijelaskan secara hasilnya. Nah, berikutnya sama ke jendela properties. Ya, ini diganti txt swim time. Oke, sama guys ya seperti sebelumnya. Sorry guys. Oke, kita enter. Masuk yang berikutnya adalah text box yang 3. Kita rubah juga. Ya, kita ganti sama seperti tadi. txt bicycle right time. Oke, kita masuk ke button 4. Kita masuk ke proses kembali. Kita ganti ya text boxnya sama seperti tadi, txt run time. Oke guys, ini buat desainnya sudah dinamai, nanti tinggal list box sama 1 dan list box 2, button 1, 2, 3, 4 nanti akan diubah juga. Mungkin Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi setelah dari penjelasan dari Om Gun, kita lanjut lagi ke listbox yang pertama. Listbox yang pertama itu kita ganti jadi namanya view. Nah, begitu ganti. kita masuk lagi ke toolboxnya, kita cari text boxnya mana, kita masukin ya. Nah, jadi tadi bukan list box 2 nih guys, maaf guys, malum sudah guys, ganti true jangan false. Nah, kita coba guys, tuh bisa guys, mantap guys. Oke, kita masuk di dalam properties, kita ganti ke txt winner. Oke, udah guys. Oke, selanjutnya ini yang button. Nah, ini kita ganti dulu yang button yang pertama. Kita ganti di properties. Kita ganti teksnya dulu. Boleh terserah mau diganti tulisannya submit atau entry. Tapi kayaknya kita ganti entry aja. Nah, ini yang di name-nya kita ganti karena ini button jadi btn entry. Nah, ya, yang button kedua ini karena ini buat lihat yang udah kita entry.
jadi tulis di view. Di teksnya kita ganti view, terus di name-nya jadi BTN view. Ini yang di button 3 karena kita mau lihat skornya, skor terendahnya, kita tulis di sini lowest score di teksnya. Kita ganti jadi lowest score. Nah, yang name-nya kita ganti jadi BTN lowest score. Nah ini button keempat ini buat save filenya ya, jadi kita ganti name teksnya jadi save, ininya namanya jadi BTN save. Tuh, nah udah semua. Nah ntar ini aku jelasin fungsinya satu-satu. Nah kalau text box yang pertama ini kita bakal munculin nama dari atlet tersebut. Jadi sebelum di entry kita masukin nama, terus untuk swim time-nya kita masukin skor dia, skornya, terus bicycle ride time-nya juga kita masukin nilai skornya, sama run time juga di text box-nya kita masukin skor time dia, skor waktunya gitu. Nah terus untuk fungsi list view ini atau list view-nya ini buat menampilkan nama-nama atlet dengan waktu-waktu tadi, kayak namanya, terus waktu berenangnya, waktu bersepedanya, dan waktu larinya. Nah ini muncul di list box-nya. Terus yang ini untuk melihat lowest score-nya tadi atau nilai yang terendahnya. Jadi kita bisa lihat winnernya atau pemenangnya dari ini, dari text box yang di sini ya. Nah ini, nah kalau yang ini, kalau button yang entry ini nanti buat coding, masukin tadi nama, terus waktu berenangnya, waktu bersepedanya, waktu larinya. Nah kalau untuk view, button view-nya untuk melihat, jadi bisa muncul nih nanti di list box-nya gitu. Nah yang sedangkan yang low score ini, button low score ini nanti diisi coding buat nampilin di text box ini. Nah 3 nama dengan waktu terendahnya gitu. Nah untuk yang button save ini untuk save ya, untuk menyimpan datanya gitu. Oke, next kita langsung masuk ke bagian yang paling seru nih setelah ini. Oke, untuk coding yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya ya. Nah ini kita bikin dulu di public class biar nanti lebih memudahkan dan lebih gampang bacanya. Nah pertama ini dim name kontestan 99 kita masukin. 99 itu supaya ini kan 99 artinya dari 0 sampai 100, supaya namanya ini bisa keisi sampai 100 gitu. Nama string. Kenapa pakai string? Karena ini yang kita munculin kan nama ya, jadi kakak. Nah ini pakainya string. Nah yang kedua ini dim swim sama 99. Nah tapi ini s double. Nah kenapa double? Karena bisa munculin nama, bisa munculin kata atau angka. Nah ini juga yang bicycle juga sama ya. Bicycle ride. Nah bisa aja biar lebih gampang. 99 sama ini juga S double. Yang sama yang lain juga Imran 99 S double. Nah yang ini, yang counter hitungannya kita pakai integer karena kan akan memunculkan angka ya, jadinya pakai integer. Yes. Nah ini dim A ini buat name indexnya nanti. Ini juga pakai yang BTN. Lihat BTN entry. Yang selanjutnya di BTN entry kita memasukkan yaitu swim. Kan tadi kan kita masukkan swim karena tadi yang kita ingin masukkan yaitu swim, tutup kurung, counter itu perhitungan ya, sama dengan kita masukkan txt swim dot next. Selanjutnya kita memasukkan bicycle ride, counter
txt basic type. Selanjutnya itu kita masukkan run, masukkan konten sama dengan txt run. Kita masukkan if txt swim dot text kurang 40 dan message box sama dengan show the value is invalid. This is 23. Di and if itu bawahnya if musical basic type dot text kurang dari 260 dan itu message box message from negative and value in is invalid. please Is ini kayak jelasin time. Itu di bawah message box kita masukkan exit sub. biar dia kita keluarkan juga secara paksa jadi exit sub. Lanjut. Lanjut dari sini juga kita masukkan exit sub. Selanjutnya sama seperti yang awal if runtime txt kan txt txt sepertinya yang atas kurang txt dulu kan Mbak? Yang ini txt runtime dan udah om runtime kurang lebih dot text kurang lebih 125 dan bawahnya message box. oh ya guys, ini message box fungsinya buat nanti kalau misalnya di chat ya contohnya nih, ini kan harus minimal 40, jadi kalau kurang dari 40 misalnya kita tulis 35 Angkanya akan berbeda jadinya. iya, jadi akan muncul tulisan the value is invalid, please re-entry the time gitu. Nanti kita bisa tes tuh kalau kita masuk 35 yang di standar 40 nanti keterangannya invalid. Gas, Vi. Time Kurang Oke guys, kita lanjut lagi guys. Kantor, kantor, kan. Nah. This is oke, guys. Dan kontestan sama peserta agar biar terlihat di kantor. Dan terus ini udah ada, tinggal kita pakai tab saja, otomatis langsung ada terlihat. Kita cepat nggak mengetik lagi. Ini ada yang berenang ya, swim counter. Nextnya TXT swim. Harusnya udah pakai swim time ya, nggak swim doang gitu. Iya kan udah. Terus udah. Terus TXT ya, TXT basic right time dot text lari ya berarti run oke. Enter.
akhirannya. Iya. Ke teks. One. Oh. Oke, timer. Oke guys, akhir. Udah tanya ke satu ya? Iya. Oke, M. Bisa teks ya? Iya. Oke. TXT. Swim. Swim time, boleh sorry guys. Swim time. Reduce. Bisa tadi bener kan? Dengan berikutnya, aduh, nyala nyala nyala. Bicycle. TXT ya udah bicycle. Bicycle. Oke. Salam guys, bicycle reset. Reset text. TXT. Buat reset. Coba jalan. Kita coba running dulu guys. Ya, dulu guys. Ini ada tulisan kita sekarang. Set. Coba lihat. Agak lama. Masukkan Iya. nama. Afi. Swing time-nya 40 minimal. 45. Kita masukkan minimal 260. 261 minimal 260 belum 1 126 minimal 125. Saya masukkan lagi. Oke udah bisa nih guys, tadi udah di entry sama tapi kita close lagi ya. Oke lanjut coding berikutnya. Kita ke desain. Ini yang view ini. Klik 2 kali. Kita masuk coding. Oke, kita lanjut ke coding yang kedua yaitu BTN view. BTN view list view karena dia nanti munculnya di view. Teks kuliah. Selanjutnya selanjutnya LST view text item di apa ini gabungan tanda kutip sama dengan ketik dulu swing gabungan swing ini gabungan sih enggak gini lanjut kita bicycle right gabungan ini ada ini jadi enggak itu gabungan sama isi tracking bicycle right dan kurung A dalam kurung A lanjut nama M gabungan basic tanda petik run
juga keluar dan nah itu lagi kayak gini ini itu kurang saya udah buka kurang nah nice masuk lagi nah kita coba running kita coba running guys Wih, mantap. Langsung running. udah Itu yang view berarti ya? coba coba Coba. iya terus swing time-nya 45 base caranya 155 rantainya 30. 130 kita editing 3 masukin lagi nama Masukin. Mana view? masukin nama lain Alfi kita pakai dulu swing time-nya base caranya 960 rantainya 125 nanti jadi itu yang pertama maka 50 300 lebih lagi 200 nanti ya kita pilih dulu nah kelihatan kan udah keluar guys kayaknya ada kurang lebar nggak bisa oke kita lanjut lagi ya guys. Baik, saya akan melanjutkan coding yang ketiga yaitu dari low score. Nah, low score ini fungsinya tadi yaitu untuk menampilkan winner atau nama pemenangnya ini. Nah, nanti akan muncul 3 nama dengan bisa nama yang sama atau nama yang berbeda dengan skor yang paling rendah nanti akan muncul di sini gitu. Nah, caranya itu kita pencet button low score ini 2 kali. Nah, ini kita muncul ya. Nah, ini tadi udah nyoba-nyoba dim nama indeks as integer. Kemudian dim low score. Kita deklarasiin ya skor swim name as double. Nah, kalau double kan tadi fungsinya bisa munculin angka dan kalimat gitu. Kalau yang nama indeks ini kenapa integer supaya bisa munculin angka. Kemudian dim low score as score low score swim sama dengan swim kemudian kita pakai array for a sama dengan 0 to counter min 1. Kemudian pakai if ya, penggunaan if swim yang kurung a kurang dari low score swim dan low score swim sama dengan swim a. Nah, kemudian name index sama dengan a. Nah, ini untuk coding yang swim ya. Nah, masih merah nama oh sorry pantesan ini nama indeks soalnya. Indeks. Nah, sekarang kita bikin yang belum selesai. Ininya low score swim name, lupa nanti nggak bisa muncul. Low score swim name sama dengan name kontestan dalam kurung name index gitu. Nah, sekarang kita bikin yang sama tapi buat bicycle ya, yang bicycle.
hampir sama sih kayak gini juga deklarasiinnya. Kita copy aja kali ya, nanti ganti namanya. Kita ganti lowest score bicycle as double, kita enter aja deh biar apa. Nah, bicycle as double, lowest score bicycle name ya, lowest score bicycle as double. Ini juga ganti, jangan lupa. Jadi lowest bicycle sama dengan bicycle, jangan lupa. Pasti salah nih nulisnya. Tuh kan, bicycle. If bicycle lowest score by ini juga ganti. Ini jangan lupa. Nah, terus bikin lagi kayak gini sama, tapi ininya, nah kita bikin lagi, copy aja. Dim lowest score, ini diganti jadi run name. Nah ini juga jadi run. Nah ini juga kita ganti jadi run sama dengan bicycle juga ganti run. For a counter ini sama. Ini if run lowest score run lowest score run dan ya lowest score bicycle ganti jadi run juga. Bicycle ganti jadi run. Name index sama. Nah ini ganti nih yang bicycle name nya jadi run name. Nah ini masih sama. Dah. Kemudian jangan lupa kita masukkan txt winner ya. Sebentar. Oh ya, maaf, ininya kita ganti string ya. Buat nampilin kata atau nama nanti string name-nya. Bukan double. Sebenarnya mungkin bisa kali ya pakai double juga, cuman kayaknya pakai string lebih tepat. Nah, kita masukin yang ini txt winner ya, untuk menampilkan nama pemenangnya ya. Txt winner .text sama dengan n lowest score swim name, kemudian n tanda petik lowest score n lowest score swim n and VB.
masuk ke bicycle, tanda petik dulu. Bicycle name and tanda petik. Gini aja biar gampang ke bawahin. And low score VB C and kebawain lagi kita bikin yang run. And lowest score run name and tanda petik 2, kemudian and lowest score run and VBCR. And mari kita coba, semoga bisa. Nah, mari kita cek ya. Coba kita masukin nama LH, swingnya 40, terus bicycle rate-nya misal 261, run-nya 127, entry. Kemudian kita masukin nama lain, misalnya Alifah, swingnya 41, bicycle rate-nya misal 260, run-nya misal 126. Kemudian Lia, misal Lia, swingnya misal 42, rate-nya misal 262, run-nya misal 125. View. Nah, coba kita roll score-nya. LH 40, swingnya Alifah 260, benar berarti ya. Lia 125. Nah, berarti akan dilanjutkan oleh teman saya Virus. Ya, selanjutnya kita masuk ke btn save, yaitu kita masukkan dim dialog as save file dialog. Selanjutnya kita juga masukkan dim selected as boolean. Selanjutnya dim file name as string untuk memasukkan satu angka. Selanjutnya kita masukkan dim dialog dialog sama dengan new save file dialog. Kita masukkan juga selected sama dengan selanjutnya selected, kita masukkan dialog dot show dialog untuk mendapatkan tag dialog tersebut, pesan tersebut itu apa. Enter. Habis itu if selected sama dengan true, dan terus kita masukkan juga file name sama dengan dialog dot file name. So, my writer sama dengan apa, ada kesalahan sebelumnya, kita masukkan dulu dim my writer as stream writer dim. Jadi kita masukkan sini biar kebaca subjek dari dim writer ini. Selanjutnya my writer sama dengan file dot create text
tutup kurung, kita tulis file name, lanjut kita masukkan my writer dot write line tutup kurung txt winner untuk menampilkan hasil dari semua penjumlahan tersebut dot text. Itu kita tutup my writer dot close karena kita ingin menutup hasil tersebut. Sekian. Selanjutnya setelah kita selesai mengcoding, kita running dulu apakah berjalan coding tersebut. Mari kita cek. Kita masukkan nama. Contoh 42 habis itu tadi basicnya 206 5 RAM-nya 126 entry. Habis itu kita masukkan lagi Anissa 45 270 130 entry. Selanjutnya kita ganti lagi dengan nama Avi, kita ganti 50 275 dan 135 entry. Lihat betul dan akhirnya mari kita save. Mari kita save di namanya itu bebas tugas tim contoh. Kita lihat di tadi kita save, kita exit, kita cek apakah di data dia terdapat. Nah, ternyata ada. Nanti tinggal dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, setelah codingnya selesai, kita akan membuat tentang object definition sheet. Yang pertama itu untuk namanya, kolom pertama adalah object ref. Yang kedua itu untuk kolom kedua adalah objek tipe. Yang ketiga itu properti. Dan yang keempat value. Dan yang kelima itu event producer. Event producer. Oke, jadi yang pertama itu objektifnya itu adalah type. Yang kedua, yang dari properti adalah text. Value-nya itu adalah lomba. Dan selanjutnya itu non. Yang kedua itu label. Yang ketiga text. Value-nya itu nama. Event itu tetap non. Label juga. Text. Time. Yang keempat label juga.
Yang keempat, label text bicycle time. Terus non. Yang kelima itu label text runtime non. Yang keenam itu text box name. Untuk value-nya itu txt name non. Yang ketujuh itu sama, text box name txt string non. Text box name txt bicycle non. Sembilan, text box name txt run non. 10, text box name txt dinner non. 11, listbox name lst view non. 12 itu button name btn submit non. btn submit code. Yang 11, text submit di sini button name btn view btn view 14, button name nomor btn underscore btn
lower score BTN lowest score. Nah, untuk yang terakhir button name BTN save BTN save. Kita tambah lagi satu kotak lagi, terus text save. Oke, ini kita tambah cook. Oke, untuk object definition ini udah selesai ya guys. Nanti dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya setelah selesai sama ke coding, kita harap mengcopy paste coding semuanya untuk dijadikan object definition sheet. Kita copy. Kita copy, habis itu kita masukkan ke object definition sheet, terus kita masukkan di bagian paste code, kita paste dan selesai. Begitulah cara mengisi object definition sheet yang bagian paste code. Oke guys, kita lanjut lagi untuk screenshot di dokumennya. Kita ngambil dari desainnya dari sini, kita running, ini kita screenshot, masuk sini, screenshot, kita masuk ke Word-nya, masukin di bawah yang coding yang sudah kita masukin di dokumen. Sekarang ya, ini guys sudah masuk. Nanti berikutnya testing ya. Berikutnya testing oleh siapa? Oleh LH yang akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan membuat definition sheet. Object definition sheet. Nah, ini yang bagian testingnya. Nah, ini udah ada kolomnya. Yang pertama ada kolom text number, input, expected output, actual output, dan pass or fail ya. Nah, yang pertama kita masuk dulu ya ke ini. Nah, ini kita masukin LH swimnya misalnya 40, bicycle rate-nya misalnya 262, runnya 127 misalnya. Kita entry, dah ganti jadi alpha, swimnya 41, bicycle-nya 260, runnya 126, entry. Kemudian ganti lagi jadi IMA, swimnya 42, bicycle-nya jadi 264, runnya jadi 125 misalnya. Entry. Itu kita reviewnya, kita view maksudnya. Nah, udah. Nah, kita lihat low score-nya. Nih, swim LH 40, bicycle-nya alpha 260, terus IMA 125 runnya. Nah, ini ya. Ini kita masukin, kita input. Pertama tadi LH, terus LH swimnya tadi 40, 262, 127, 40 262 127. Ininya LH swim 40 sama dengan 40. Kemudian bicycle-nya 262, kemudian
runnya 127. Kemudian nah, aktual outputnya juga sama ya kan, expected outputnya ini, aktualnya juga ini, berarti ini PES. Nah terus yang kedua ini punyanya si Alpha. Alpha 41 260 162 260 126. Terus dulu juga deh yang IMA 42 264 125 ya kan. Ini masukin expected outputnya Alpha swim 41, bicycle-nya 260, kemudian run-nya 126. Nah ini expected output sama actual outputnya sama ya kan, jadi ini PES karena sama ya, apa yang dibayangkan dengan keadaan nyatanya gitu, sama. 5 swim 42, bicycle-nya 264, kemudian run-nya 125. Nah berarti sama kan yang dibayangkan dengan yang diharapkan gitu. Nah lanjut ya. Nah ini nih yang keempat, yang ini yang coding tadi, kalau misalnya swimnya kurang dari 40, dia bakal muncul the value is invalid, please re-entry the time ya kan. Nah berarti kita tulis di sini kurang dari 40 for swim ya kan. Tadi munculnya apa? The value. Nah munculnya the value is invalid, please re-entry the time ya kan. Nah ini kita copy. Ternyata bener kan tadi muncul kalau misalnya dia kurang dari 40. Ini bisa kita buktikan lagi, dia bakal muncul tadi ya, the value is invalid, please re-entry the time. Nah yang sekarang yang nomor 5 ini kurang dari 260 for bicycle ya. Nah dia juga bakal muncul the value, oh ya ini lupa ditulis, berarti bener ya kalau yang diharapkan dengan yang aslinya atau outputnya sama, itu berarti PES. Nah ini juga udah dicoba, kalau kurang dari 260 untuk bicycle dia akan muncul the value is invalid, please re-entry the time. Berarti ini PES ya. Begitu juga untuk yang run. Yang run sama, kalau kurang dari 125 untuk run, for run bakal muncul ini ya. Nah sama, berarti ini PES gitu. Kemudian ini yang terakhir yang nomor 7 untuk yang the winner ya. Nah untuk yang the winner itu kan tadi 40 swim 40, kemudian bicycle 2
260 dan run 125 ya. N run 125. Nah, ini tadi yang the winner jadi merah ya. Yang the winner itu tadi LH untuk swim ya. Swim dengan skor 4 dengan nilai ya 40 lalu skornya. Untuk skornya 40. Kemudian untuk bicycle itu dimenangkan Alpha. Bicycle ya, Alpha ini Alpha yaitu bicycle dengan skor 260. Dan yang terakhir mana ya, biar tahu. Ini tangannya ini aja deh. Nah, kemudian nih ada IMA untuk kategori run dengan skor 125. Nah, ini sama ya, yang diharapkan dengan yang muncul. Nah, ini jadi PES ya. Udah, segitu dulu. Sekian, alhamdulillah.